Sahabat yang baik, gereja adalah sebuah rumah, baik untuk kita maupun untuk Allah. Gereja juga tempat orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menyatakan misi Allah di tengah dunia ini. Gereja merupakan bangunan rohani indah dan persekutuan tubuh Kristus. Nah, sahabat, penasaran kan apa saja gereja-gereja tertua? Inilah 5 gereja tertua di Indonesia. Urutan kelima, ada Gereja Katedral Jakarta. Gereja yang ada saat ini dibangun dengan gaya arsitektur neogotik dan diresmikan pada tahun 1901. Urutan keempat, ada Gereja Immanuel Jakarta. Gereja ini dibangun mulai tahun 1835 hingga 1839. Gereja ini memiliki bentuk unik dengan pilar megah dan atap berbentuk kubah. Urutan ketiga, terdapat Gereja Tua Sika Maumere di Nusa Tenggara Timur yang dibangun pada tahun 1890-an. Gereja ini unik karena memadukan gaya Eropa dengan unsur tradisional Nusantara. Urutan kedua, ada Gereja Ebenezer di Nusa Laut, Maluku, yang sejarahnya terletak pada prasasti yang berada di dinding gereja. Ini dibangun pada tahun 1715 hingga 1719. Yang terakhir di urutan pertama ada Gereja Sion Jakarta yang berdiri pada tahun 1695. Kita sudah sampai di Gereja Sion Jakarta ya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Saat ini kami sedang berada di Gereja GPIB Sion Jakarta. Nah sahabat yang baik, tema hari ini adalah Gereja Rumah Allah, Rumah Kita Semua. Sahabat yang baik, puji Tuhan kita sudah sampai di Gereja GPIB Sion Jakarta ini ya. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengar kisah, sejarah, cerita, dan apa yang terjadi di Gereja Sion Jakarta ini. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur kami hari ini boleh mendengar kesaksian-kesaksian dan sejarah dari gereja tertua di Jakarta, GPIB Sion ini. Dan biarlah hari ini melalui sharing yang kami dengar ini, kesaksian yang kami dengar, dan firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh dikuatkan. Dan hari ini juga kami membuka hati kami untuk siap menerima kesaksian dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana sejarah dan keberadaan Gereja Sion ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, puji Tuhan ya, sebagai rumah Allah, Gereja Sion ini adalah salah satu gereja yang tertua di Jakarta dan sudah menjadi rumah atau gereja bagi jemaat selama lebih dari 3 abad. Wow, bukankah luar biasa keberadaan Gereja Sion ini ya di Jakarta ini yang sudah melewati masa 3 abad. Tentunya pasti banyak kisah, banyak cerita, dan sejarah yang sangat menarik yang dapat kita dengar dari Gereja Sion ini. Nah sahabat yang baik, oleh karena itu kami akan menemui Bapak Naywan selaku pemerhati GPIB Sion Jakarta yang lebih tahu sejarah dari Gereja Sion ini. Yuk kita ke Bapak Naywan ya.
Shalom Pak Nayan. Shalom. Apa kabar Pak? Apa kabar Pak Nayan? Baik. Senang sekali. Senang sekali nih bisa ketemu Pak Nayan. Terima kasih sudah mengunjungi gereja kita, gereja yang tertua di Jakarta. Sama-sama Pak Nayan. Sehat semua Pak Nayan? Sehat. Ya. Iya, puji Tuhan. Mungkin Pak Nayan bisa menjelaskan kepada sahabat yang baik, apa nih posisi Pak Nayan di sini ya, pelayanan Pak Nayan di sini ya. Silakan ya. Awalnya saya di sini sebagai jemaat biasa. Beberapa waktu kemudian ada pemilihan majelis, kemajelisan. Karena saya banyak, masa-masa itu banyak melihat segala sesuatu dan saya mencatat. Akhirnya saya dianggap sebagai pemerhati. Wah, luar biasa ya. Pemerhati. Nah, Pak Nayan, terima kasih buat penjelasannya bagaimana pelayanan Pak Nayan di sini ya. Sangat memberkati sekali. Iya, sangat memberkati Nah, ya. kami juga mau dengar nih, mungkin Pak Nayan bisa menjelaskan ya sejarah gereja ini dan ornamen-ornamen yang ada di sini yang begitu indah, yang bisa memberkati kita semuanya ya. Terima kasih. Ayo kita jalan lewat sini. Baik Pak Nayan. Baik Pak, terima kasih Pak. Mari kita jalan, kita saksikan ini ya, penjelasan dari Pak Nayan ya. Indah sekali ya tempatnya ya. Sangat indah sekali tempatnya. Wah, luar biasa ya. Nah, pasti nanti Pak Nayan akan menjelaskan semuanya ini ya. Nah, sebelumnya menjelaskan dari semua yang ada di sini, bagaimana sejarah berdirinya Gereja Sion ini ya. Sejarah gereja kita itu dari masa VOC. Pada waktu itu tahun 1619 VOC mengalahkan Pangeran Jayakarta. Di situ VOC mulai membangun kota VOC, tetapi dia kekurangan sumber daya manusia. Dia ambil orang-orang Portugis, orang-orang Mardiker itu. Oh iya, Portugis hitam itu ya. Portugis hitam ya. Iya benar. Jadi orang Portugis hitam itu datang ke sini. Tadinya ini gereja gedung belum ada. Gubuk, berupa gubuk. Pak Nayan, jadi dulu di sini masih gubuk ya? Ya. Bisa diceritakan bagaimana sampai menjadi gereja, Pak Nayan? Ya. Karena pada waktu itu orang-orang Merdeka itu di gubuk itu berkumpul tempat belajar katekismus. Iya. Karena orang-orang Merdeka itu rata-rata identik dengan Katolik. Iya, latar belakangnya. Katolik. Jadi karena VOC itu latar belakangnya Protestan, jadi dia harus itu belajar Protestan. Nah, di sini baru nanti tahun 1630-an itu baru VOC bangun gedung ini. Tetapi gedung ini belum jadi, lonceng itu dipasang dulu di dalam. Karena lonceng itu 1675. Oh iya. Jadi dia duluan, karena itu untuk memanggil jemaat ya, beribadah ya. Kamu datang sini beribadah, belajar dulu kamu. Nanti sesudah tahun, 2 tahun kemudian dibangun gereja ini. Jadi gereja ini dibangun hanya 2 tahun. Iya. Oh, hanya 2 tahun ya, Pak? Iya. Jadi sejarah gereja ini waktu itu dibangun 2 tahun sekitar 1693 dan selesai 1695 ya, bulan Oktober. Jadi akhirnya jadilah gedung gereja seperti ini. Nah, Pak Nayan, jadi pendiri dari gereja ini siapa Pak Nayan? Johan van Horn. Iya. Jadi beliau inilah yang mendirikan pertama juga ya di tempat ini ya. Nah, kita juga mau tanya nih, arti nama awal Gereja Sion ini saat VOC itu apa nih Pak Noan? Memang masih awal itu tetap gereja ini namanya Gereja Portugis Buitenkerk. Karena dia di luar tembok kota Batavia. Karena kalau di dalam istilahnya begitu. Kalau di dalam tembok ada juga Gereja Portugis Binnenkerk. Karena di dalam tembok gitu ya. Oh gitu. Karena dulu daerah ini kan daerah di luar kota ya. Di luar tembok ini ya. Jadi kota yang intinya agak di sana ya. Sebelah jembatan kita itu. Iya. Gitu ya. Sejarahnya. Nah, Pak Nayan, ini kan desainnya bagus sekali. Bagus sekali ya, Pak ya. Ini Pak Nayan bisa menjelaskan, saya lihat ada kaca-kacanya yang tingginya 3 meter. Bagus sekali ya. Dan juga ada apa nih? Lambang-lambang tertentu. Ukir-ukirannya begitu indah ya. Menggambarkan lambang Batavia dan yang lainnya. Silakan Pak Nayan ya. Desain interiornya bagaimana, jendelanya begitu antik ya. Ayo Pak, mari kita lihat Pak.
Iya, terima kasih Pak Noyan. Terima kasih Iya. Pak. Ini lampu kader laba namanya. Apa Pak? Kader laba. Kader Lampu laba. gantung. Oh iya, ini lambang apa ini Pak? Ini lampu ini awalnya dia pakai lilin. Tapi sekarang kita modifikasi pakai Bohlam ya. Karena pada masa itu kan tidak ada listrik. Listrik. Iya, Jadi iya. rata-rata semua ini lampu pakai lilin. Iya, iya, iya. Nah, ini apa nih artinya di Nah, simbol ini ya? ada simbolnya di atas itu, Pak. Nah, itu simbol di atas itu lambang kota Batavia. Oh, yang di atas Nah, itu ya. jadi pada masa Jepang, Jepang marah sekali itu lambang itu dia lihat. Iya, tetapi kalau orang-orang Iya, Amerika iya, iya, datang, iya. orang bule paling senang dia foto. Oh, karena ini lambang yang Lambang, iya, kota lambang Batavia itu ya. Batavia ini Iya, ya. iya. Nah, sahabat yang baik, jadi seperti firman Tuhan berkata supaya kita menjadi terang di tengah Ya. dunia ini ya. Nah, lampu inilah yang menerangi gereja di tempat ini ya. Ya, dan ini ada lambang Batavia ya, luar Lambangnya biasa Batavia ya. ya. Jadi lambang- makna bahwa lambang tempat kota ini Batavia. ada di kota Batavia. Kota Batavia ya. Terima kasih. Nah, kemudian juga ada di situ ada Kami lihat itu kami di situ lihat apa ya Pak ya? meja Ada meja itu. Ada apa? meja oval. Oh, kita ya. ke sana ya. Ayo, mari kita jelasin, Iya, Pak iya. ya. Baik, baik, Ya. ke sana ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, Pak Noyan, kita sudah sampai di meja ini dan beberapa kursi saya lihat juga ya. Bisa dijelaskan ini Iya. tempat apa? Ini tempat Iya. Iya, apa, Pak? Ini meja ini berbentuk oval. Iya, iya. Ini meja, kalau kita bilang di sekarang itu meja persekutuan. Oh, meja persekutuan. Jadi Iya, iya. pada zaman itu juga masa-masa VOC menjadi meja tempat rapat. Oh, iya, iya, iya. Di Rapat sini untuk orang-orang gereja juga. Ya, orang gereja dan ada Orang pemerintahan juga. pemerintahan, orang VOC. Jadi semua rapat di tempat Iya, di ini tempat ya. ini ada sekitar dia punya itu ada 8 sebenarnya. Iya, iya. 8. Nah, saya lihat di sini ada Anggota. kursi yang berbeda, Pak Noyan, Ah. dari kursi yang lain ya. Ya, ini Pak kursi terbesar ini dia sebagai lambang dari sebagai orang apa namanya pimpinan. Oh, pimpinannya. berarti yang Pimpinan. memutuskan Ya, rapat itu ya. Pimpinan rapat. Siapakah iya, dia? Yang penting dia pimpinan duduk sini. Oh, jadi ini sebagai pimpinan yang Ya. menentukan Ya, ya, menentukan. rapatnya. Apa bisa dijelaskan ini makna dari kursi besar ini ya? Ini Pak, kalau kita mau lihat di sini, Iya. saksama ini gambar malaikat. Ini malaikat. ukirannya, ya, ya. Ini malaikat. Nah, sahabat yang baik, kalau kita lihat ukirannya di sini, ini ada 2 malaikat. Ada gambar Kiri 2 dan malaikat. kanan, Ya, ya. ukiran. Dia lagi pegang Alkitab yang terbuka. Nah, sahabat yang baik, kita lihat di tengahnya ini ada Alkitab terbuka. Alkitab yang terbuka. 2 malaikat memegang Alkitab itu terbuka. ya. Jadi fungsinya maknanya siapa yang duduk di sini untuk mengendang palu harus bersesuaikan dengan ini. Oh, Isi Alkitab. Dengan isi Ya, Alkitab. Jangan Ya. sampai melenceng, kira-kira begitu Iya, maknanya. iya. Maknanya ya. Nah, sahabat yang baik ini bagus sekali ya. Jadi melalui gambaran ini kita diingatkan bahwa setiap keputusan hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya. Iya. Benar. Nah, Pak Noyan saya lihat di sini jendelanya juga bentuknya indah ya. Pasti ada simbol, ada maknanya ini Oh, ya. juga ada itu loh, ada seperti hati gitu Iya, loh iya, yang iya. asing. Iya. Lah, Bisa ya. dijelaskan Pak Noyan? Ayo Ya. mari Pak kita Iya. ke samping sini. Iya, baik Pak Noyan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Nah, Pak Noyan, yang tadi Pak Noyan katakan mau menjelaskan tentang Tentang jendela itu, ya. jendela yang ada Silakan, ya. hatinya itu. Ya, ini jendela ini dia ada gambar hati. Nah, itu kalau kita kan orang Kristen itu harus hatinya yang bersih. Ya. Hati yang ini kalau mau masuk gereja harus hati yang baik. Karena hati itu ada bisa terjadi jahat dan Iya. dan jeleknya Iya. kira-kira. Jadi hati yang bersih Iya, harus iya. masuk di gereja ini ya. Nah, luar sahabat yang biasa baik ya. ini luar biasa artinya ya. Ya. Ternyata hati itu penting sekali ya buat kita ya, Karena Pak ya. firman Tuhan berkata jagalah hatimu Ya. dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Iya. Amin. Ya, Dengan maknanya. gambaran ini maknanya supaya masuk ke gereja ini hatinya jadi Iya, bersih iya. ya. Hati kita harus dijaga Iya, ya. iya, Iya, Pak ya. Nah, Pak Noyan, ini juga ada beberapa hal yang menarik ya. Ini Mungkin Pak Noyan bisa jelaskan Ini tentang kita lihat mimbar ini. mimbarnya ini Iya, luar iya. biasa ya.
Ya, makanya kita bentuknya ya, Iya. seperti cawan perjamuan Nah, ya. sahabat yang baik, coba kalau kita perhatikan ini bentuknya seperti cawan perjamuan. Ya. Bisa dijelaskan Pak Nayan ya? Jadi itu di bawah itu ada beberapa malaikat yang dipasang ke situ. Oh itu ya malaikatnya. Juga, Pak. Iya, iya. Nah, Jadi siapa yang di atas itu yang berkhotbah, Iya, memberikan ajaran Tuhan, itu akan ditopang oleh malaikat Tuhan. oh, artinya begitu. Artinya seperti itu. Dia takut siapa yang berkhotbah ada yang nopang. Nah, sahabat yang baik, saya kasih tahu ya, ini malaikatnya nih. Nah, Nah, iya. ini dia nih. Nah, malaikat-malaikat ini menggambarkan seperti menopang orang yang sedang Iya. berkhotbah. Nah orang yang berkhotbah itu khotbahnya di atas itu, Iya, ya iya. mimbarnya ya. Iya. Iya. Iya, Nah, iya, sahabat iya. yang baik, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita menyampaikan firman Tuhan, Ya. kita butuh pimpinan Roh Kudus ya. Ya. Karena malaikat itu akan menopang setiap firman yang Iya. akan disampaikan Amin ya. kepada jemaat ya, Iya. kepada jemaat Oke, ya. selanjutnya lagi kita bisa Kita mau dapat lihat penjelasan orgelnya dari itu. Pak Nayon ya, Bapak katanya bisa- ada orgel Ya, yang ada ini. orgel. Mari kita lihat Pak orgelnya. Ya, Nah, baik ya, Pak mari, Nayon. Pak. Ya. Apa namanya? Nah, Pak Nayon, kita sudah sampai nih di Iya, orgel iya. tua ini ya. Ini orgel tua kita. Wah ini luar biasa ya. Bisa dijelaskan Pak Nayon ya? Ini orgel ini tahun 1860. Ya sekitar tahun 1860 lah. 60, Iya, iya, iya. Wow, Sebenarnya sudah tua itu ya. 1880 itu sudah diperbaiki lagi. Oh. Jadi dia pakai label itu sebenarnya. Iya, Tapi iya. orgel ini dibuat tahun 1740 dari Belanda. Oh 1700 Iya. dari Belanda langsung Iya. ya. Bayangkan Wow, sahabat yang baik, sahabat yang ini baik. organ sudah tua tapi kondisinya Iya, masih baik ya. 1700-an. Ya bisa dijelaskan Iya. gimana cara bekerjanya? Iya. Katanya nggak pakai Nah, listrik jadi ya ini kalau ya. tadi sebentar ya. Tadi Iya. usia orgel ini berarti Iya. kira-kira 164 tahun Iya. ini ya. Luar biasa ya Pak. Iya, iya, benar, iya. Bu, iya. Iya, bisa dijelaskan Pak Nayan? Jadi gimana? kegunaan dia ini dia tidak pakai strom. Oh ya karena zaman dulu kan tidak ada listrik tidak ya ada. Pak. Dia pakai angin. Pakai angin. Kita bisa lihat itu dia punya ongkel. Oh, untuk anginnya ini itu ya. ongkel gitu Iya. ya. Terus kemudian Putar. masuk ke pipa ini Iya, ya. masih ke sini pipa. Oh, Boleh iya. kita ke situ sedikit. Iya, iya. Sambil sebelum Ya. ke situ bisa dijelaskan ini dulu Pak Nayan. Jadi yang main di sini duduk di sini. Ya, duduk di sini mainnya. Nah, ini dia punya terus ya yang ada. Iya, ya. iya, iya. Ya. Nanti suaranya keluar dari sini Iya. ya semua ya, Dia, begitu ya. Iya, dia itu dari Oh sini ada karena angin dari kan. sini anginnya. Oh iya, iya, Keluar iya. dari situ ya, ya. Iya, mungkin dari sini bisa dijelaskan ini tempat untuk anginnya gitu iya, Pak Nayan iya. ya. Nah, ini mesinnya Pak Nayan ya. Ya. Ini ya. Jadi Ini sistemnya cara bekerjanya ya, gimana Pak Nayan? ini dulu Pak, ini diongkel. Oh, diputar diongkel. begini ya. Diputar. Jadi ini ada Angin, dia angin. dapat anginnya dari sini gitu ya. Dia keluar ke situ naik ke atas. Oh. Jadi ini angin. Jadi ini orgel pipa namanya. Di dalam itu banyak pipa Pak. Iya, Oh yang iya. kita lihat dari sana ada Iya, pipa-pipanya iya, itu ya. pipa, ya. Tapi pipa itu ada berbagai macam. Ada kayu, ada yang metal juga. Oh iya, iya, begitu. iya. Untuk nangkap Ada angin dari iya, sini iya, ya. dari sini. Ya. Tapi sekarang udah nggak pakai orang lagi ya. Kita Jadi sudah udah pakai modifikasi Pak. modifikasi Ya, pakai motor supaya ya. kalau nggak ada orang sanggup. Kalau 2-3 lagu kan sudah ngos-ngosan kira-kira. Iya, iya, iya. Jadi kita pakai ini. Iya, iya. Blowernya. Nah, sahabat yang baik, zaman dulu rupanya ada pelayanan khusus untuk apa Untuk namanya? putar. Untuk ya. memutar ini Iya. dan supaya mendapatkan angin ya. Ya, jadi satu orang main Organnya. organisnya kan. Iya. Nah, satunya muter di sini. Ya, muter di sini ya. Oh, luar Nah, biasa Keluar ya. angin jadi lagu. Karena dulu belum ada listrik Belum kan ada Bapak, listrik, ya. Ibu, benar. Iya. Nah, sahabat yang baik, bayangkan ya betapa luar biasanya orang-orang yang dulu beribadah ya, dan mereka betul-betul melakukannya dengan setia, dengan Iya. sungguh-sungguh ya. Dan apalagi Pak Nayuan sudah mulai dari tahun 2002 ya. Pak Nayuan terima kasih, Terima kasih. sudah mendampingi kita, menjelaskan semuanya ini ya, dan Terima dengan kasih. bersemangat. Iya, Bapak sangat semangat ya. Dan saya juga terima kasih kok Bapak sama Ibu bisa datang ke gereja yang setua ini. Iya. Kira-kira begitu. Ya, nah, Tapi kita senang sekali loh Pak. Iya.
Iya Bu, iya terima Justru kasih. kita belajar dari sini ya, ketika kita setia kepada Tuhan, seperti Pak Nayuan ini, ya kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai Pak Nayuan dan gereja ini menjadi berkat dari generasi demi generasi. Ya. Mungkin ada pesan dari Pak Nayuan. Mungkin Pak Nayuan bisa kasih pesan untuk sahabat-sahabat yang baik gitu yang menyaksikan tayangan ini. Jadi saya berterima kasih kepada siapa saja yang berkunjung ke sini untuk menyaksikan gereja ini, gereja tua ini. Jadi saya berpesan juga supaya kita juga harus sama-sama menjaga keasliannya. Makanya kita di sini kalau ada tamu yang datang untuk mengenali, kita harus menjaga jangan sampai dia merusak atau mengotorin tempat ini. Harus dijaga ya Pak. Kita harus jaga bersama. Jadi pesan dari Pak Noyan supaya kalau nanti ada generasi berikutnya tetap menjaga ini menjadi satu bagian dari sejarah. Bagaimana kekristenan mulai dan mengawalinya di kota Jakarta ini. Kota Jakarta, Batavia dulu. Batavia. Terima kasih Pak Noyan. Terima kasih sudah menemani kami dan menjelaskan semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Ya, kalau begitu saya bisa menjalani tugas saya lagi. Baik, Pak Noyan. Terima kasih. Pak Noyan. Sehat selalu ya. Sehat selalu Pak. Tuhan berkati Pak. Ya. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan dengan tema Gereja Rumah Allah, Rumah Kita Semua. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, ada satu firman Tuhan yang akan menguatkan. Tadi kita sudah mendengar bagaimana sejarah tentang gereja rumah Allah ini yang begitu indah dan luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua dari 1 Korintus pasal 3:16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Inilah keberadaan dan identitas kita di dalam Kristus, bahwa setiap kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus atau rumah Tuhan, karena Roh Allah atau Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi, sama seperti kita melihat keindahan gereja Sion ini, nah, demikian juga Tuhan ingin supaya setiap kita sebagai bait Allah terlihat indah melalui sifat dan karakter Kristus yang terpancar dari kehidupan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa seperti gereja yang terlihat indah, demikian juga kita sebagai orang Kristen harus terlihat indah. Yaitu dengan memancarkan dan memanifestasikan keindahan sifat dan karakter Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, amin. Mari kita berdoa ya, supaya hari ini melalui apa yang kita sudah dengar, kita sudah terima, biarlah semua ini akan menguatkan kita untuk kita menyadari betapa luar biasanya kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, dan Tuhan mau hidupan kita menjadi semakin indah. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus kami sudah menjadi ciptaan yang baru, dan identitas kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang memancarkan sifat dan karakter Kristus. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat memanifestasikan sifat dan karakter Kristus, sehingga kehidupan kami berdampak menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, dan kehidupan kami menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Dalam nama
Yesus. Amin. Nah sahabat yang baik, demikianlah episode Terang Kasih hari ini. Tetaplah saksikan Di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Aku